Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juan Sasasmita, peserta Latsar 2025 angkatan 18. Hari ini saya akan menyampaikan resume materi dari salah satu indikator kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Adapun kesiapsiagaan bela negara ini terbagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama, peraturan baris berbaris dan tata cara upacara. Kedua, keprotokolan. Ketiga, kewaspadaan diri. Keempat, membangun tim. Dan yang terakhir, cara kamalam dan api semangat bela negara. Dari kelima poin tersebut, sangat penting bagi kita sebagai CPNS untuk mempelajarinya. Seperti peraturan baris berbaris. Dengan mempelajari ini dapat menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, dan meningkatkan disiplin. Yang hal ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu. Dari kelima poin yang sudah saya sebutkan, saya akan lebih fokus membahas tentang keprotokolan. Keprotokolan ini tidak kalah penting karena keprotokolan ini merupakan tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur. Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1987 yang disempurnakan melalui UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan yang menjelaskan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam negara. Contoh, ketika kita dalam kegiatan rapat, posisi duduk dapat diatur sebagai berikut, sesuai dengan meja yang digunakan. Jika kita menggunakan meja berbentuk U, posisi pemimpin rapat berada di tengah bawah, yaitu yang ditunjukkan seperti gambar nomor 1. Adapun penomoran-penomoran ini yang ditunjukkan pada gambar adalah suatu tingkatan jabatan, yang dimana semakin kecil nomornya, maka pangkat jabatannya semakin besar. Dan untuk meja bulat kita bisa mengaturnya seperti ini. Karena ada aturan tata tempat ini, maka kita harus tahu aturan tata tempat bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah pusat. Nomor 1, untuk tingkatan jabatan tertinggi itu nomor 1 ada presiden, yang kedua wakil presiden, yang ketiga ada lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Dan yang keempat itu ada duta besar asing, yang kelima menteri, yang keenam pejabat setingkat menteri, yang ketujuh kepala LPNK, yang kedelapan kepala perwakilan RI, 9 gubernur dan wakil gubernur, 10 anggota MPR, DPR atau anggota lembaga negara, yang 11 bupati atau wali kota. Hal ini yang lebih detailnya itu sudah dijelaskan dan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Yang dimana peraturan-aturan tata tempat ini bukan cuma dalam keadaan acara rapat, tapi ketika ada posisi berjabat tangan dan posisi tempat duduk ketika pertemuan tatap muka dan lainnya. Secara khusus, materi ini dimaksudkan memiliki beberapa manfaat bagi setiap CPNS. Satu, untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta Latsar dalam memberikan pelayanan terbaik dan profesional pada seluruh pejabat negara atau pemerintah, tokoh masyarakat, tamu asing, dan masyarakat pada saat melaksanakan tugas keprotokolan sehari-hari. Yang kedua, untuk membantu peserta Latsar memahami secara kognitif konsep etika, etiket, dan pengembangan kepribadian secara umum dalam pelaksanaan tugas baik secara lingkup nasional dan juga internasional. Yang ketiga, mengasah kemampuan afektif dalam mengelola perasaan, emosi, serta nilai-nilai internalisasi diri yang dapat menjadi pegangan dan kontrol diri dalam berhubungan dengan orang lain, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan sebagai protokol. Yang terakhir, memberikan bekal kemampuan teknis psikomotor mengenai aspek etika yang dapat diterapkan dalam tata laku atau tindakan dan tata bicara atau tutur kata yang pantas dan baik
yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai petugas protokol dalam berbagai acara resmi dan atau kenegaraan formal maupun informal secara nasional maupun internasional. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.